Agar bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik dalam menyelesaikan masalahnya, dan malam-malam harinya saat sedang makan malam, Sonya berpamitan pada Pan dan Curtis kalau dia akan pergi selama beberapa hari ke Boston. Karena ada urusan yang mendadak, Sonya juga berpesan kepada Pan dan Curtis agar selama ia pergi meninggalkan rumah, mereka belajar tentang perkalian. Mendengar pesan ibunya, Ben dan Curtis merasa keberatan, karena bagi mereka berdua, perkalian adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun ibunya terus memaksa dan akhirnya mereka pun bersedia. Untuk menjaga Ben dan Curtis selama Sonya pergi, Sonya menyewa seorang suster untuk merawat kedua anaknya. Dan dalam pengawasan suster, Ben dan Curtis terus belajar tentang perkalian. Usaha Ben belajar perkalian ternyata membuahkan hasil yang memuaskan. Dia mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Saat Ben ingin menunjukkan nilai itu pada suster yang merawatnya, Ben terkejut karena ternyata ibunya sudah berada di rumah. Ben begitu bahagia dan menunjukkan nilai itu pada ibunya. Meskipun Sonya tidak bisa membaca, dia menunjukkan rasa bangga pada Ben. Keesokan harinya, Sonya pergi ke rumah seorang profesor untuk menjadi asisten rumah tangganya. Saat Sonya sedang membersihkan rumah profesor, dia merasa heran dengan rumah itu, karena di sana sangat banyak buku. Sonya pun bertanya pada profesor itu. Pak Profesor pun menjawab kalau dia sudah membaca semuanya. Malam harinya, saat Sonya pulang dari rumah profesor, ia melihat Ben dan Kurti sedang menonton televisi. Lihat hal itu, Sonya langsung mematikan TV dan menyuruh kedua anaknya untuk membaca buku. Bahkan Sonya memaksa Ben dan Curtis untuk membaca dua buku selama 1 minggu. Mendengar perintah ibunya, Ben dan Curtis merasa keberatan. Namun meskipun demikian, mereka tidak bisa menolak perintah ibunya. Hari-hari pun berlalu. Ben dan Curtis yang awalnya tidak menyukai buku kini mulai mengakrabkan diri dengan buku. Mereka yang awalnya malas untuk ke perpustakaan, kini menjadikan perpustakaan sebagai tempat favoritnya. Bahkan acara TV dengan tema pengetahuan lebih mereka sukai daripada acara TV yang sifatnya hanya menghibur. Suatu malam, Curtis bertanya pada Sonya tentang buku yang sedang dibacanya. Namun Sonya yang tidak bisa membaca, lalu beralasan kalau dia tidak ingin berbohong kepada kedua anaknya untuk membacanya. Minta pada profesor untuk mengajarinya membaca. Sementara itu di sekolah, Ben menjadi siswa yang paling menonjol karena kecerdasannya. Dia mampu menjelaskan tentang banyak hal di kelasnya. Dan sampai pada puncaknya, pada tahun 1965 saat hari kelulusan, Ben menjadi siswa berprestasi dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Sonya yang melihat hal itu merasa sangat bangga pada Ben. Namun salah satu guru di sana tiba-tiba berbicara di podium dan berkata rasis pada Ben. Sonya yang menyadari kalau di kota Detroit tidak ramah untuk orang berkulit hitam. Lalu dengan uang tabungannya, mengajak Ben dan Curtis pindah ke kota Boston. Di sekolah barunya di Boston, Ben selalu mendapat hinaan dari temannya yang bernama Joe. Joe menghina Ben karena pakaian Ben seperti orang tua. Sebagai anak yang memasuki usia puber, Ben merasa terhina ketika gaya pakaiannya direndahkan oleh temannya. Sehingga di rumah, Ben meminta pada ibunya untuk membelikan pakaian baru yang keren. Mendengar permintaan Ben, ibunya menolak dengan alasan bahwa pakaian yang Ben pakai adalah untuk sekolah, adalah pakaian dengan kualitas yang terbaik. Mendengar jawaban ibunya, Ben marah karena kecewa dan pergi meninggalkan ibunya. Melihat Ben yang kecewa, Sonya lalu mengambil uang tabungannya untuk membeli pakaian baru. Sonya tidak ingin pendidikan anaknya terganggu hanya karena masalah pakaian. Namun Ben yang melihat pakaian barunya kembali merasa kecewa karena pakaian yang ibunya belikan modelnya terlalu tua. Saking merasa kecewanya, Ben meminta pada ibunya untuk membuang saja pakaian barunya. Di momen itu, terjadinya perdebatan antara Ben dan ibunya. Bahkan Ben sampai mau memukul ibunya dengan palu. Not as long as you keep going down this path, talking smart and acting stupid. All you do is preach me shut up.